Oke ya teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kemarin ada teman yang bertanya atau mengatakan coba bikin video baru. Ya, selama ini belum ada bikin video karena ada banyak kesibukan, ada banyak servisan yang masuk. Tapi karena saya tidak videokan kalau servisan, ini ada banyak servisan, salah satunya yang sementara dikerja ini, atau mereka apa ini, baru ini saya dapat unit begini, Senar ya. Ini PCP, model PCP kuningan, konstruksinya seperti ini. Pipa bawahnya ini 25 oleh 25 bagaimana meter samping, atasnya OD 16, laras OD 8. Ini sudah selesai dari kemarin kita pompa 2000 ya, berarti ada kebocoran. Ini semua adalah servisan yang kloter ketiga ini, sama PCP Jawa. Ini gejluk, dan ada satu FX Crown, gejluk ada 2, dan ini juga PCP Jawa. Oke, dan yang akan kita bahas hari ini ya mengenai ini. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan, nanti ini kita akan membahas soal PCP yang ini, unit yang seperti ini, soal kekurangan dan kelebihannya. Tapi saya tidak akan sebutkan merek ini bagi yang tahu-tahu saja ini merek apa. Memang ada banyak peminat untuk unit yang seperti ini karena ada kelebihan tersendiri. Justru kelebihan itu membuat dia jadi diminati. Tetapi setelah saya bongkar-bongkar beberapa unit yang tipe seperti ini, jenis seperti ini, kekurangannya membuat pemiliknya itu harus mengeluarkan dana yang lumayan saat perawatan. Iya. Unit seperti ini dia PCP OD27, model 27, tebal 2 mili. Tapi bukan soal itu yang hendak kita bahas, tetapi lebih pada konstruksi dalamnya. Ya, dari ujung sini saja kita lihat. Dia memakai dural atau aluminium, sama halnya dengan dudukan valve, tabung valve-nya, dan hammer. Memang sering kali orang katakan ini PCP yang ringan sehingga banyak diminati. Namun konstruksi dalamnya ini yang sering kali membuat pemiliknya harus mengeluarkan dana yang banyak untuk servisnya, karena bahan dural yang sering kali saya temukan saat membongkar atau menservis PCP jenis ini, sering kali kendalanya dural ini rentan sekali dengan korosi, sehingga sering kali membuat unit ini bocor, baik pada bagian valve dan bagian sil-sil. Karena meskipun bagaimana, udara yang ada di dalam, hawa udara yang dalam itu agak panas dan tentu akan menimbulkan kadar air, sehingga menyebabkan rumah valve itu menjadi korosi dan ada serbuk-serbuk putih yang timbul akibat korosi. Itulah yang menahan valve sehingga tidak bisa menutup rapat, maka terjadilah kebocoran. Dan untuk 1 bulan ini saja sudah ada 4 unit yang jenis ini. Kita tidak sebutkan mereknya, hanya yang tahu saja pasti tahu nih merek apa untuk jenis ini. Memang keunggulannya bahwa dia ringan, tetapi itu yang saya katakan,
isi dalam bagian dalam ini yang menggunakan dural atau aluminium ini sangat rentan dengan korosi. Jadi sekedar masukan atau sekedar berbagi pengalaman dengan teman-teman yang mungkin berencana untuk membeli unit seperti ini bisa menjadi pertimbangan. Iya, alangkah baiknya kita buang atau mengeluarkan budget yang lebih, tetap kita dapatkan yang konstruksi dalamnya ini berbahan kuningan, daripada kita mau budget yang agak low tetapi kita bingung sendiri, akan kewalahan sendiri dengan kerusakan-kerusakan yang sering kali terjadi akibat korosi-korosi yang terjadi dalam konstruksi dalam akibat bahan dural yang mudah terkena korosi. Jadi itu sekedar berbagi pengalaman, bukan menjatuhkan merek tertentu, tetapi hanya sekedar berbagi pengalaman bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk membeli unit seperti ini, supaya bisa dipertimbangkan. Bisa saja mungkin mengganti part dalamnya, tetapi tentu akan lebih menambah budget yang lebih lagi kalau kita harus ganti lagi part-part dalamnya. Jadi itu saja untuk unit seperti ini. Memang ringan, harga terjangkau, tapi mudah korosi. Banding kita beli dengan yang part dalamnya kuningan, agak mahal, agak berat, namun pemakaian awet. Iya, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa.